Iya, mendongkrak pariwisata Bangka Belitung. Masih bersama Gubernur Bangka Belitung, Pak Erzaldi. Kita rileks sedikit, tinggalkan yang tadi soal tambang. Tapi jangan lupa ya Pak, itu benar-benar harus menjadi agenda begitu dari pemerintah provinsi agar regulasinya tidak lagi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama, setuju. Nah, kalau berbicara soal tambang lagi sedikit, objek wisata tambang sendiri sudah populer tidak sih Pak? Objek wisata dia objek wisata tambang yang sudah ditutup. Sudah ditutup. Ada satu lokasi di Belitung, saya lupa itu objek wisata bekas tambang PT Beliton. Beliton, Batu Satam ya yang Pak sudah, ya? bukan. Beda bekas lagi. tambang timah. Oh, oke, bekas baik. tambang timah kedalamannya dan ada goa di situ, itu bisa juga dilihat. Terus wisata yang menarik juga di Belitung itu selain pantai itu ada satu bukit namanya Bukit Paramon. Bukit Paramon ini kita bisa melihat suasana makhluk binatang, makhluk binatang itu namanya mentilin. Ini sangat bagus sekali karena dilihat malam hari binatang ini bisa kita jinak sekali. Tapi keindahannya adalah kita memiliki suatu kepuasan tersendiri ketika mata kita menatap matanya yang indah. Waduh, jadi tatap-tatapan sama mentilin itu rasanya bagaimana begitu itu ya? sangat luar biasa. Mata mentilin kan biru. Baik. Jadi, ini memang hewan endemik dari kawasan Bangka Belitung. Ini salah satu kawasan yang sangat aman kalau misalnya kawan-kawan mau berwisata ke sana. Di era pandemi ini. Bukan berarti yang lain tidak aman. Saya cuma mengasih tahu bahwa di Bukit Paramon ini semua sudah tersistem dengan baik. Kalau penerimaan tamu sudah sesuai dengan protokol COVID-19. Tetapi ketika kita mau mencari keterangan tentang apa itu namanya istilahnya keterangan-keterangan atau narasi dan informasi tentang mentilin ada di mana, ketinggian berapa, cukup scan barcode keluar. Dan kita mendapatkan informasi. Termasuk filmnya. Artinya ini juga kerjasama dari Dinas Pariwisata Bangka Belitung juga mereka ekstra kerja lagi untuk saat ini begitu ya, karena mungkin masyarakat belum bisa datang ke objek wisatanya, ya udah deh saya baca-baca dulu deh informasinya begitu ya. Tetapi barcode itu ada di tempat-tempat tersebut. Kalau misalnya kita ambil protokol COVID-19, tidak perlu memakai guide. Dia cukup mengikuti arah saja. Kalau mau keterangan ini, scan. Tinggal scan barcode. Itu kan sudah merupakan. Ini salah satu wujud dari new normal. Ya. Betul. Mungkin Pak Gubernur bisa menginformasikan bagi calon wisatawan, karena kebanyakan mungkin sudah kangen sekali ingin berlibur. Salah satunya Bubble mungkin akan jadi salah satu objek pilihan. Apa nih yang kira-kira bisa membuat masyarakat dan sudah jadi ya, bukan akan sudah jadi. Sudah jadi. Rasa kenyamanan dan percaya kalau mereka akan terjamin begitu untuk protokol kesehatannya saat berkunjung ke objek wisata. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bubble sebetulnya sudah memulai itu, sudah mengantisipasi jauh-jauh hari sebelumnya. Makanya kita lihat angka yang terpapar itu sangat kecil sekali. Karena kita menghadang orang untuk masuk ke Bubble dari pelabuhan dan bandara. Itu dilakukan hanya oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung, dan itu diikuti oleh provinsi lainnya, terus diikuti oleh pemerintah pusat. Tidak ada penerbangan waktu itu. Nah, kita pun waktu itu membatasi cukup satu penerbangan satu hari, baik ke Bangka maupun ke Belitung. Nah, pengalaman inilah kita terapkan pada masa new normal ini. Dan insya Allah yakinlah bahwa kami mempersiapkan ini tidak serta-merta mengabaikan apa yang sudah menjadi protokol. Tentunya nilai jual pariwisata ada di ketika semua stakeholder pariwisata ini menjalankan protokol COVID-19. Ini tanggung jawab kita bersama. Nah, jadinya siapa yang tidak menjalankan itu, ya berarti dia bukan bagian daripada yang ingin membangun pariwisata Bangka Belitung. Dan merasakan kerugiannya sendiri begitu ya, di saat industri atau usahanya harus kembali tutup. Nah, tinggal permasalahannya adalah bagaimana regulasi pemerintah membuat regulasi yang tetap aman bagi para wisatawan, ya, tetapi jangan mahal. Seperti misal rapid test. Rapid test ini juga bisa bagaimana? Ada mungkin kalau ke Bangka Belitung sudah bisa mendapatkan rapid test kita gratis. Minta bagaimana kira-kira pemerintah bisa membuat rapid test ini tetap harus kita lakukan rapid test ini karena untuk melindungi masyarakat kita. Tetapi jangan sampai
dijadikan sesuatu barang yang mahal lah. Tapi kita bersyukur kemarin ada keputusan Menteri Kesehatan semahal-mahalnya 150. Intinya masih terjangkau. Iya, terjangkau, masih terjangkau. Tetapi bagi para pariwisata, orang yang mau berwisata, para wisatawan yang mau berwisata, 150 juga nilai, Bo. Iya, betul sekali. Itu tambahan uang jajan jadinya ya, Pak ya. Oke, jadi itu juga yang harus dipikirkan para stakeholders. Apalagi di Bangka Belitung makanannya enak-enak. Iya, 150 itu banyak makan banyak loh. 100 dengan 150 itu puas. Bangka Belitung itu top, Mbak. Baik. Jangankan saja kulinernya, buahnya juga oke. Orang nggak banyak menyangka. Udah pernah coba durian Bangka? Waduh, belum nyoba durian Bangka. Nanti kapan-kapan kalau saya nggak usah sebut durian mana yang terkenal di negara lain lah. Lewat baik. Itu. Kita semoga kita bisa menjaga disiplin pribadi, disiplin kolektif kita bisa jaga. Segera ini bisa kita lewati sama-sama. Jadi bisa segera berlibur. Kita rileks lagi. Liburannya juga di tempat yang memang terjamin begitu. Betul, ya protokol kesehatannya sama-sama ke Bangka Belitung. Betul. Baik, terima kasih Pak Gubernur Pak Herzaldi Rosman telah hadir di studio kami siang ini. Terima kasih. Sehat selalu, tetap semangat ya Pak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.